Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan reaksi ya terhadap pidato Prabowo di pengajian Segoro Agung Mojokerto, diundang oleh Cak Nun ya, yang sangat juga dulu memiliki peran yang signifikan ya dalam proses-proses jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kita lihat ya, Prabowo Subianto. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak gemuk ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hadir di sini sahabat lama saya Cak Nun, kemudian Kiai Haji Bimo. Cak Nun itu maksudnya M.H. Ainun Najib, salah satu tokoh reformasi di awal di bulan Mei 1998. Saat itu Prabowo adalah masih menantu dari Pak Harto. Dia sebagai kepala Kopassus, pimpinan Kopassus ya, pasukan khusus. Mertuanya sedang di puncak kekuasaannya, Soeharto. Dan dia berhadapan-hadapan tentu ya, Kopassus atau Prabowo dengan Cak Nun. Tapi hari ini dia menganggap Cak Nun adalah sahabat lama. Mungkin bukan sahabat lama, musuh lama. Pimpinan Pondok Pesantren Segoro Agung, Segoro Agung. Ibu Erna, Kepala BKKBN Jawa Timur. Kemudian Pak Damanik, Deputi BKKBN Pusat, para tokoh yang hadir semua. Ini anggaran pemerintah ini membiayai Cak Nun ini, acara Sinau bareng Cak Nun dari BKKBN. Mumpung ada Cak Nun dan Prabowo ya. Jadi dapat nama BKKBN. Entah mengeluarkan dana berapa untuk acara Sinau bareng Cak Nun dalam pengajian Segoro Agung di kota Mojokerto. Sebab tokoh dari BKKBN pusat tadi datang samping Jawa Timur ya. Semua yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih undangan ini. Saya beberapa hari yang lalu dapat undangan ke sini. Ini kehormatan, dan kebetulan saya berada di Jawa Timur, di Surabaya. Begitu dapat undangan, saya putuskan hadir. Karena memang sudah lama saya ingin ketemu sahabat lama saya, Cak Nun. Rasanya susah ketemu Cak Nun, karena beliau banyak undangan, kesibukan, terutama banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya juga banyak kegiatan, jadi begitu dapat undangan saya datang ke sini. Jadi saya tidak bermaksud pidato lama-lama. Minta maaf, saya tidak bermaksud. Ini teknik untuk memikat perhatian massa. Biasanya dia mendekatkan diri dengan tuan rumah, menganggap Cak Nun adalah sahabat lama, sehingga pengikut Cak Nun atau pemirsa yang hadir itu langsung jatuh hati kan, oh ternyata kawan lama. Dan kemudian kedua, dibilang dia tidak mau pidato, berarti nggak panjang, oh berarti nggak lama-lama ngomongnya. Jadi ada rasa keteduhan psikologis ya, ada rasa nyaman di kalangan
pengajian Segoro Agung ini karena tamu yang diundang ternyata orang yang dekat dengan tuan rumah, dekat dengan guru mereka ya Cak Nun, dan kedua ngomongnya nggak akan lama-lama. Jadi itu menimbulkan perhatian itu tumbuh ya. Padahal kita nggak tahu nih, Prabowo ini kan biasanya kalau pidato lama. Untuk banyak bicara, tapi saya hanya ingin menyapa, mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyatakan bahwa saya merasa sangat bangga, terhormat karena Trowulan ini pernah menjadi ibu kota suatu negara imperium yang sangat besar, yaitu Majapahit. Trowulan ini adalah pusat peradaban imperium yang sangat besar, yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh dunia. Ya, tapi Imperium Majapahit itu sudah hilang ya. Dengan kedatangan kerajaan Islam Demak, serta merta ya, bukan serta merta, perlahan-lahan imperium yang katanya dihormati dunia itu hilang ya. Karena datangnya cahaya Islam. Sebenarnya intrik-intrik dari istana sendiri, dari Majapahit ya. Bukan karena serangan dari Islam ya. Jadi Nusantara ini pusatnya pernah di Trowulan. Karena ini saya sangat merasa bangga, merasa dihormati, dan terima kasih undangan ini. Saya bisa ketemu sahabat lama, Cak Nun. Cak Nun ini adalah seorang tidak hanya kiai, tapi seorang intelektual, cendekiawan, tapi yang selalu berpihak kepada rakyat. Ya, dan orangnya berani, termasuk berani. Ya. Kadang-kadang kalau yang berkuasa itu suka terkejut-kejut kalau dengar tausiah Cak Nun. Tapi ya begitulah beliau, ya. Karena itulah saya kagum, saya hormat dan kagum sama Cak Nun. Jadi saya sahabat lama, terima kasih. Di pembukaan ini masih bunga-bunga, basa-basi ya, masih mencoba Prabowo itu mengambil hati dari penonton yang hadir ya. Bahwa dia sahabat lama, dia kagum dengan Cak Nun yang berani, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang keahlian Prabowo di situ, dia mampu menghipnotis massa. Kita lihat waktu kampanye kemarin tuh tahun 2019 berbondong-bondong ya, orang membela ya kampanye Prabowo, meskipun akhirnya setelah mereka dihipnotis, akhirnya Prabowo masuk istana dan meninggalkan luka dan kecewa di hati jutaan orang yang dia hipnotis lewat orasi dan pidato-pidatonya di panggung kampanye seluruh Indonesia. Bisa ketemu hari ini, temanya stunting, dan saya merasa benar-benar stunting ini adalah masalah besar bagi bangsa kita. Dan tadi Cak Nun juga berani. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena memang benar. Karena pemerintah. Stunting ya, tema dari pengajian Segoro Agung di Mojokerto atau di Trowulan ini adalah stunting atau kurangnya gizi ya di kalangan anak-anak, dan itu di dalam perspektif Rocky Gerung itu sangat dikecam ya pemerintah, gagal mengatasi stunting karena dananya tidak cukup atau dananya untuk yang lain. Sementara akan terjadi loss generation, satu generasi hilang yang kecerdasannya tidak tumbuh ya untuk 10-20 tahun ke depan karena
Mereka sekarang mengalami gizi yang sangat buruk, yaitu stunting tadi. Kurang asupan makanan yang cukup ya, karena kemiskinan dan karena terlambatnya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak sanggup beli susu untuk anak-anaknya. Kira-kira begitu. Dan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengurangi stunting ini. Ya. Sedang bekerja sangat keras. Memang sulit. Tapi beliau pemerintah yang beliau pimpin mulai kerja keras untuk ini. Beliau sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita. 2 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi baru berusaha keras untuk mengatasi stunting, padahal stunting sudah digembar-gemborkan oleh Rocky Gerung beberapa tahun yang lalu ya, mungkin di awal tahun 2019 ya. Tampaknya tidak muncul ke media satu upaya-upaya pemerintah yang serius dan bekerja keras untuk mengatasi stunting. Kalau ada kemajuan dalam penanganan stunting, tentu Rocky Gerung sebagai seorang pengamat yang independen, pengamat politik yang independen, tidak begitu tajam ya menyerang pemerintah, tapi ternyata soal stunting ini Rocky Gerung betul-betul belak-belakan dan terbuka terhadap kegagalan pemerintah menghasilkan atau mengatasi stunting, gizi buruk ini. Ya, dan ini tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mengalami kesulitan. Seluruh dunia. Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun kami mengerti, saya mengerti, saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan Jadi mengerti saya tidak cukup, harusnya dijelaskan oleh Prabowo langkah-langkah yang serius pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu apa, termasuk gizi buruk itu kan tidak tampak ya, tidak dikomunikasikan ke media, ke publik maksud saya. Karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau. Itulah khas politisi ya, selalu menjadikan rakyat itu bumper ya, basis untuk mereka itu meninggikan diri sendiri. Padahal Prabowo dicap gagal oleh para pengamat ketika mengatasi food estate ya. Kata Faisal Basri, food estate itu dananya triliunan rupiah, tapi yang dihasilkan singkong. Terus kata Faisal Basri, itu kan goblok. Bahasanya itu ada di media online ya. Silakan tuh Faisal Basri, kalau nggak salah pengamat dari ekonom senior UI, menyerang Prabowo, Menteri Pertahanan kok ngurusin soal-soal pertanahan termasuk food estate yang gagal menghasilkan singkong tapi dananya triliunan. Itu kan nggak usah tanah subur nanam singkong itu. Rakyat juga bisa asal dikerahkan, nggak usah pakai dana triliunan. Itu kan goblok. Hasilnya cuma singkong. Saya masih mau bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi itu saja. Stunting ini harus kita basmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Politisi ngomongnya gitu, normatif, harus begitu. Tapi hasilnya kan rakyat yang menilai ya. Bahwa mereka itu masih menderita, itu menunjukkan ada persoalan. Bahwa mereka kehidupan ekonominya masih susah, itu menjadi persoalan. Nggak bisa selesai dengan pidato yang berapi-api di panggung, di pengajian Segoro Agung misalnya begitu kan. Betul-betul harus hati diberikan untuk rakyat. La tunsurunna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Kamu akan dibela, akan mencapai kemenangan kalau kamu berpihak pada orang-orang du'afa di antara kamu. Jadi berpihaknya bukan ke pengusaha, tapi ke kaum du'afa, kaum yang lemah dan kaum yang
mustad'afin yang dilemahkan oleh struktur, yang dibuat struktur itu oleh hasil dari keputusan-keputusan politik yang salah, ya, yang bikin rakyat itu tambah susah, tambah miskin. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat-sangat kaya. Dan Pak Jokowi sedang berjuang supaya kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua sudah tahu yang menguasai sebagian besar kekayaan Indonesia itu siapa. Di buku Prabowo, Indonesia Paradoks itu begitu mengatakannya. Sekitar 2,5% atau 5% rakyat Indonesia menguasai 90% kekayaan Indonesia. Dan yang 10% kekayaan Indonesia itu diperebutkan ya oleh 80% masyarakat Indonesia. Jadi ketimpangan penguasaan kekayaan Indonesia itu yang harusnya dirubah lewat keputusan kebijakan politik, bukan dengan omongan. Udah 10 tahun itu masih 8 tahun ya. Masih belum berubah kan? Rupanya kekuatan oligarki atau orang-orang yang kaya yang sedikit itu tidak mampu ya, membuat pemerintah itu tidak mampu melawan mereka dalam tanda petik. Kekuatannya terlalu besar atau mungkin hutang budinya terlalu besar ya. Termasuk Prabowo. Prabowo bagian dari orang-orang kaya itu yang menguasai tanah yang di mana-mana bersama Hashim Joyhadikusumo yang menguasai sebagian tanah di IKN itu. Makanya dia mendukung IKN karena memang punya kepentingan pengolahan air bersih di sana. Siapa adiknya Prabowo itu? Jadi kalau dia mengucapkan membela rakyat itu cuman normatif ya untuk menyenangkan pendengarnya. Saudara-saudara, kita ini mau diancam oleh Eropa. Mereka mau memaksakan pemerintah kita harus jual bahan baku kita gelondongan ke sana. Pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi, saya sangat mendukung. Dulu saudara tahu kan, saya apa? Saya rivalnya Pak Jokowi, benar. Saya dulu gini-gini, saya calon presiden dulu. Benar ya? Aku calon presiden. Iya. Tapi sekarang masuk istana. Itu yang buat orang-orang kecewa, Pak. Saya 80 atau 100 video saya bikin tentang Prabowo. Kita bela-belain semua. Ustadz Abu Somad mendukung, Ustadz Bahtiar Nasir mendukung, Habib Rizik mendukung, Ustadz Adi Hidayat mendukung. Semua ijtima ulama mendukung Prabowo Subianto untuk bertarung sebagai calon presiden melawan Presiden Jokowi petahana pada periode kepemimpinan Pak Jokowi kedua. Tetapi semua terkejut ketika Prabowo kalah, kemudian dia masuk istana bersama calon wakil presidennya sekalian yaitu Sandi. Kenapa bisa berdua-dua itu masuk istana? Kayaknya cuma itu sandiwara kelihatannya ya. Ya, nggak jadi. Tapi lumayan, Menteri Pertahanan sekarang. Kenapa? Saya keliru. Lumayan, Menteri Pertahanan. Iyalah, daripada nggak dapat apa-apa ya. Sekarang mau maju lagi sebagai calon presiden dari Gerindra untuk keempat kalinya bertarung. Dari segi semangat juang kita apresiasi ya. Tapi dari segi pembelaan terhadap rakyat atau kesetiaan untuk membela rakyat yang dulu mendukungnya, itu kita ragukan. Karena Prabowo pernah mengatakan, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Apa yang terjadi? Saya timbul bersama Jokowi dan rakyat, saya biarkan tenggelam. Saya keliling seluruh dunia. Ya, mereka kaget, mereka tidak paham. Kok bisa
Dulu rival, tapi sekarang bisa jadi anak buah. Kok bisa? Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, saudara sekalian. Jadi, Masya Allah, ada menilai sendiri ya, menilai sendiri ya, sikap pragmatisme dari Prabowo Subianto ya. Saya agak nggak enak hati untuk meneruskan reaksi ini. Retorika dari siapa? Prabowo sudah bisa kita baca polanya, dan dia akan menjadikan rakyat sebagai basis perdebatan, ya, basis tempat dia naik ke atas ya, dengan mengorbankan rakyatnya dan mengorbankan perasaan orang-orang yang dulu mendukungnya, dan dia kemudian bergabung dengan rivalnya, dengan istana, wala kalam wala salam, tanpa ucapan basa-basi dan tanpa perpisahan kepada pendukung-pendukungnya yang dulu berjuang, ya, mati-matian mengeluarkan uang 100 juta, 200 juta dari kantong pribadi, bikin nyewa bis untuk mendukung kampanye dari Prabowo tanpa disuruh. Pedagang-pedagang kecil juga melemparkan uangnya ke panggung mendukung harapan baru dari Prabowo, tetapi ternyata semuanya itu kecewa karena manuver-manuver politik Prabowo sendiri yang memburu jabatan yang dibungkus dengan ungkapan yang indah untuk mengabdi kepada negeri, dan masuklah dia ke istana dengan alasan itu, mengabdi kepada Republik. Silakan komentar saya, Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you